Halo, saya akan tunjukkan cara install custom ROM di Samsung Galaxy A324C. Baiklah, pertama-tama, kita harus membuka kunci bootloader di perangkat kita. Untuk melakukannya, buka pengaturan. Juga, sambungkan ke Wi-Fi, ini sangat penting. Gulir ke bawah, klik tentang ponsel, informasi perangkat lunak, lalu ketuk nomor build berulang kali sampai muncul pesan bahwa mode pengembang aktif, setelah itu silakan kembali. Gulir ke bawah dan klik opsi pengembang. Dan kita punya fitur OEM Unlocking, kita perlu mengaktifkannya. Jika fitur ini tidak langsung muncul di sini, jangan khawatir. Anda bisa klik pembaruan perangkat lunak, lalu klik unduh dan install. Anda tidak perlu menginstal pembaruan apapun, karena satu-satunya hal yang perlu kita lakukan saat Anda klik unduh dan install adalah terhubung ke server Samsung, prosesnya akan berjalan otomatis di latar belakang. Jika proses pengunduhan mulai berjalan, Anda bisa menghentikannya secara manual dengan menekan tombolnya. Setelah itu, kembali dan periksa opsi pengembang. Jika fitur OEM Unlocking sudah ada, Anda bisa mengaktifkannya. Jika masih belum muncul, Anda bisa mereboot perangkat Anda, dan seharusnya fitur tersebut akan muncul. Oke, setelah fitur ini diaktifkan, selain itu, Anda juga perlu tahu bahwa jika Anda membuka kunci bootloader, semua data akan terhapus karena ponsel akan melakukan reset pabrik. Saat ini semuanya masih aman karena bootloader belum benar-benar terbuka, jadi belum ada data yang terhapus. Namun inilah saat yang tepat untuk membuat cadangan data jika Anda tertarik. Oke, sekarang kita harus mematikan perangkat kita. Jadi tahan tombol power, lalu pilih matikan daya. Kita juga perlu menyiapkan kabel USB-C yang sudah terhubung ke komputer kita. Sekarang kita harus menahan kedua tombol volume secara bersamaan. Sekarang sambungkan kabelnya, tapi jangan lepaskan tombol volume. Anda bisa melepaskannya ketika Anda melihat menu ini. Sekarang, tahan tombol volume atas sebentar. Sekarang perangkat menanyakan apakah kita ingin membuka kunci bootloader, jadi tekan tombol volume atas. Sekarang cabut kabelnya. Ponsel akan melakukan reset pabrik, lalu lewati proses pengaturan dengan cepat. Ini memakan waktu sebentar, jadi sambil menunggu, mari kita unduh beberapa hal di komputer kita. Pertama, kunjungi halaman kami di Hard Reset Info, kita bisa melihat tautannya di sini. Klik pada unduh, dan ketik dulu Samsung Drivers, lalu klik cari. Silakan Anda pilih driver-driver yang ada di sini. Dan klik pada tombol bertuliskan unduh, lalu kembali lagi, ketikkan kata kunci ADB, pilih mini ADB dan fastboot drivers. Juga tekan juga tombol unduh yang tersedia di sana. Dan kemudian ketik Odin. Silakan verifikasi dan unduh versi terbaru. 3.14.4. Oke, lalu buka tab baru dengan halaman Mega. Tautannya tentu saja ada di deskripsi, dan pertama-tama kita harus mengunduh dan memasang custom recovery, jadi klik 2 kali. Kita punya Orange Fox atau TWRP, dalam kasus saya akan memasang TWRP, jadi kamu harus, jika kamu ingin TWRP. Seperti saya, kamu perlu mengunduh file TWRP dan juga file VB Media, klik kanan unduh dan pilih unduhan standar. Kamu harus melakukannya untuk 2 file, lalu kembali. Dan di sini kita juga punya beberapa custom ROM tersedia, ada Lineage dan Lumi ROM, terserah kamu mau pasang yang mana. Saat saya mencoba Lineage, sebenarnya ada kemungkinan bahwa pada versi perangkat lunak resmi saya, versi ini tidak mau berjalan dengan baik. Saya sendiri sudah mengunduh semuanya dengan benar. Tapi satu-satunya hal yang terjadi adalah layar loadingnya terus saja berputar dan tetap tidak mau menyala. Jadi, mari kita coba mengunduh Lumi ROM. Kita memang harus mengunduh kedua file tersebut, ya kon? Dalam kasus saya sendiri semuanya sudah selesai diunduh, Jan. Jadi sekarang silakan buka folder downloads yang ada di dalam komputer kamu. Dan mari kita mulai dengan driver USB Samsung, driver ADB, dan aplikasi Odin. Kita perlu mengekstrak file-file tersebut, jadi klik kanan, kamu bisa menggunakan WinRAR, lalu klik Extract to. Semua 3 file itu. Jika kamu tidak punya WinRAR, klik Extract All, lalu ekstrak. Itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Lalu buka aplikasi driver USB Samsung. Dalam kasus saya, driver sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengulangi lagi seluruh prosesnya. Jika baru memasang, saya sarankan restart komputer setelah instalasi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Prosesnya sangat mudah, Anda hanya perlu klik berikutnya lalu tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Kemudian masuk ke folder mini ADB drivers dan mulai ADB setup. Kemudian tekan tombol Y pada keyboard Anda, enter, Y, enter, Y dan tekan enter. Oke. Kemudian Android ADB Fastboot.
Selanjutnya, juga diinstal, dalam kasus saya, Solo Select Repair. Pada kasus Anda, tampilannya mungkin akan sedikit berbeda, tapi yang perlu Anda lakukan hanyalah klik berikutnya, 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 dan tunggu sampai selesai diunduh. Oke, lalu Universal ADB Driver, juga pilih Repair, dan tutup. Oke, sekarang kita harus menunggu sampai ponsel kita menyala. Kita akan memverifikasi bootloader dengan cepat, dan kemudian kita akan menginstal custom recovery kita. Jadi sekarang mari kita tunggu, karena akan butuh sedikit waktu sebelum ponsel menyala. Baiklah, sampai jumpa sebentar lagi. Oke, sudah menyala. Jadi klik mulai. Pilih bahasa. Tentu saja, saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya. Pilih bahwa Anda setuju. Mari kita lewati Wi-Fi agar proses pengaturannya jauh lebih cepat. Klik berikutnya. Lagi, menerima. Melewati. Berikutnya. Lompat, dan lompat lagi. Saya setuju. Kemudian selanjutnya. Dan prosesnya selesai. Oke. Mari kita verifikasi bootloader sekarang juga. Jadi, pertama-tama, layar beranda perlu muncul. Oke, geser ke atas, pengaturan, koneksi pada jaringan nirkabel Wi-Fi milik Anda. Silakan pilih jaringan yang tersedia dan masukkan kata sandinya. Menghubungkan. Baiklah, kalau begitu. Sekarang silakan gulir kembali ke arah bawah, ke bagian tentang telepon, perangkat lunak, dan informasi. Kemudian ketuk pada bagian nomor build, lalu kembali lagi. Tunggu hingga opsi pengembang muncul. Klik, tampilannya harus seperti ini. Fitur OVM Unlocking aktif dan di bawahnya terlihat bootloader sudah terbuka. Selesai, tampilannya harus persis seperti itu. Oke, sekarang, mari matikan perangkatnya. Jadi, tahan tombol power. Matikan daya dan konfirmasi, mari jalankan NAP versi lama. Sekarang, buka foldernya dan jalankan aplikasinya, klik OK. Sekarang, kita harus mengaktifkan mode download di perangkat kita untuk melakukannya lagi, dan kamu harus menggunakan kabel USB-C yang terhubung ke komputer. Jadi tekan volume atas dan volume bawah, masukkan kabelnya dan tetap tahan. Kali ini, tekan volume atas sekali. Dan sekarang kita sudah masuk ke mode download. Sangat penting juga bahwa di aplikasi Odin kita harus melihat angka-angka di bawah ID.com. Jika kamu bisa melihatnya, itu berarti semuanya sudah terhubung dengan sukses dan benar. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel Samsung asli atau kabel USB-C berkualitas baik lainnya, agar semuanya berfungsi dengan baik. Oke, sekarang masuk ke opsi dan batalkan pilihan, mulai ulang otomatis, dan waktu pengaturan ulang faktor. Lalu klik AP, klik unduhan, pilih TWRP, itulah custom recovery yang akan saya install. Dan sekarang data pengguna dan pilih file VB Mida. Klik buka. Oke, dan sekarang klik mulai. Oke. Sekarang kita harus masuk ke custom recovery yang baru. Untuk melakukannya, kita harus menahan tombol power dan volume bawah secara bersamaan sampai layar mati. Setelah itu, tahan tombol volume atas, dan saat muncul logo Samsung, lepas tombol power, tapi terus tahan volume atas. Pertama, tekan dan tahan tombol power dan volume bawah. Sekarang tekanlah tombol volume atas dan tombol power. Lalu lepaskan jari jemari Anda dari tombol power tersebut. Tapi sekarang kita harus terus mempertahankan volume sampai kita melihat pemulihan custom kita. Terkadang kita memang harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Tapi jangan khawatir,
karena semuanya pasti akan menyala pada akhirnya. Jika tidak terjadi apa-apa, lepaskan tombol volume atas, lalu mulai menahannya lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Oke? Sekarang kita bisa menekan tombol untuk menaikkan volume, dan kita sudah berhasil masuk ke custom recovery. Dan sekarang kita harus bersihkan beberapa barang. Jadi, silakan Anda klik pada tombol hapus data saya, kemudian ketikkan kata ya, dan setelah itu klik konfirmasi untuk memprosesnya. Kita juga bisa menutup aplikasi Odin, kita tidak membutuhkannya lagi. Sekarang, silakan klik tombol kembali. Selain itu, ketika kita tengah berada di untuk proses pemulihan, mari kita klik menu lanjutan sekarang. Lalu silakan ketik terminal di sana. Multi. Atau bahkan mungkin jauh sebelum itu. Dan kita perlu menyalin ROM kita ke penyimpanan internal perangkat kita. Jadi untuk melakukannya, silakan buka folder unduhan Anda terlebih dahulu. Dan kami memiliki vendor Lumi dan salinan ROM Lumi. Pilih kedua file tersebut secara bersamaan dengan menekan tombol Ctrl+C. Dan data tersebut akan masuk ke penyimpanan internal. Kembali ke katalog DB saya, silakan Anda masuk sekarang ke local disk CADB. Dan kemudian, izinkan saya untuk menghapus bagian yang lama ini saja. Ya. Silakan salin ROM dan tempelkan di sini, ke dalam katalog ADB. Oke, jadi sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus mengetikkan kata multi di sini. Silakan ketikkan dengan benar. Penonaktif. Oke, dan lakukan konfirmasi. Hanya untuk memastikan kita bisa mengetiknya sekali lagi. Mengonfirmasi. Baiklah, sekarang kita sudah bisa kembali. Silakan Anda klik pada menu Reboot and Recovery. Sekarang juga. Sekarang kita harus menunggu. Sekarang klik hapus. Untuk penghapusan data tingkat lanjut, pilih Dalvik, Data dan Cache, lalu geser ke sisi kanan untuk mengkonfirmasi. Sekarang, silakan Anda kembali lagi ke halaman utama menu pemulihan sistem Anda. Anda masuk ke pengaturan lanjutan, ADB, Site Load, lalu pilih opsi untuk melakukan wipe pada bagian Dalvik, Cache, dan juga Cache. Setelah itu geser slider dan sekarang kita harus membuka kolom komentar pada di komputer Anda. Silakan ketik CMD, klik kanan dan pilih jalankan sebagai administrator. Setelah itu ketik CD/ kemudian tekan enter. Selanjutnya ketik CD spasi ADB, tekan enter lagi, lalu ketik ADB spasi site load. Dan sekarang silakan Anda tekan tombol spasi. Dan dengan menggunakan tombol tab pada keyboard kita ini, kita harus mencari file ROM milik kita, yang ini. Langkah pertamanya adalah install ROM-nya, dan segera konfirmasi dengan menekan tombol enter pada keyboard Anda. Oke, kita bisa lihat prosesnya berjalan di sini. Dan juga pada layar ponsel kita. Jadi sekarang kita harus menunggu sampai selesai. Selalu pantau
Perhatikan baik-baik proses pengunduhan di ponsel Anda karena terkadang di CMD tertulis bahwa proses sudah berhenti, atau mungkin saja terjadi suatu kesalahan teknis. Tapi sangat penting bagi kita untuk selalu melihat layar ponsel kita dan terus memantau pada bar tersebut. Oke, jadi sekarang kita harus menunggu sampai ROM kita terpasang. Ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama bagi sistem untuk menyelesaikannya. Saya juga akan mengetuk layar ini agar kita bisa memantau seluruh proses instalasi di layar nanti. Sekarang saya akan membisukan mikrofon saya sebentar, jadi saya akan berbicara lagi setelah proses instalasi ROM ini selesai sepenuhnya.
Oke, sudah selesai diunduh. Jangan klik reboot sistem dulu. Kita harus kembali lagi ke ADB Sideload. Untuk langkah kali ini, kita bisa memilih untuk tidak mencentang bagian Dalvik cache dan juga cache biasa. Setelah itu, silakan geser layar Anda dan ketikkan kembali perintah ADB Sideload. Lalu jangan lupa untuk segera menekan tombol Tab pada keyboard Anda. Untuk langkah kali ini, kita harus memilih Lumi sebagai vendor. Dan sekarang, silakan tekanlah tombol Enter untuk melakukan konfirmasi data tersebut. Oke, di sini tertulis bahwa kita mengalami beberapa masalah. Mari kita coba lagi. Mungkin kali ini. Oke, mungkin sekarang akan berhasil. Mungkin kita tidak perlu menginstalnya, jadi sekarang klik reboot system. Oke, kita bisa klik mulai. Pilih bahasa yang kamu inginkan. Saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Klik berikutnya. Klik berikutnya. Pilih bahwa kamu setuju. Klik berikutnya. Saya ingin mengatur secara manual. Jadi untuk custom ROM ini, kita sudah punya One UI versi 8,5 dan 8,6. Mohon maaf, dan saya akan melewati pengaturan Wi-Fi ini supaya proses setupnya menjadi jauh lebih cepat. Silakan klik tombol berikutnya, lalu pilih lewati, dan lewati lagi. Silakan gulir ke bawah, klik tombol, terima, setuju, lalu klik berikutnya untuk melanjutkan.
Oke, semuanya sudah siap. Dan sekarang, seperti yang bisa kamu lihat, kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Kita juga bisa mencabut kabelnya, dan sekarang kita bisa mulai menggunakan ponsel kita. Ketika kamu masuk ke pengaturan, setelah itu silakan Anda masuk ke menu tentang ponsel. Pada informasi perangkat lunak, kita menggunakan One UI 8,5 dan versi Android 16. Saya telah melakukan kesalahan dengan mencoba melakukan sideload vendor Lumi yang kedua. Saya rasa itu adalah opsi lainnya. Maksud saya, versi perangkat lunak lain yang sedikit lebih lama dari Lumi ROM. Tepat di sini, yang ini yang kita punya sudah terpasang, tapi seperti yang bisa kamu lihat, semuanya berfungsi. Kita punya One UI Endpoint 8,6, 8,5, maaf, saya salah tulis di sini, dan Android 16. Kita juga bisa melihat itu. Google Play ada tepat di sini. Bisa terhubung ke Wi-Fi. Dan semuanya benar-benar responsif. Baiklah, dan itu saya di videoin. Ya, jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.